warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Galeri MQ, Galeri Santri Madrasatul Quran, dalam konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman? Biar kosong. Di malam yang berbahagia ini dengan saya Rahmat sebagai host, dan di samping saya sudah ada Minhajul Abidin sebagai co-host. di konten ngopi kali ini ada yang baru nih, yakni co-host kita Bang Ajul. Hai teman-teman. Bang Ajul, gimana kabarnya Bang Ajul? Alhamdulillah, saya masih sehat selalu atuh. Sehat Bang Ajul? Sehat. Buat perkembangan ngajinya gimana Bang Ajul? Alhamdulillah, perkembangan ngaji saya kali ini lebih signifikan lah, Lebih giat mungkin. Lebih giat. Oke. Kan konten ngopi kemarin kita mendatangkan Ustadz Sola yang Ustadz Fadil. Oh iya, Ustadz Sola kan sebelum Ustadz Fadil ya. Ustadz Fadil ini kita ngomongin tentang prestasi beliau. Menurut saya Ustadz Fadil ini bagus juga sih prestasinya, udah sampai juara internasional. Sampai internasional, sampai menjadi tamu kenegaraan ya. Haji gratis Haji lagi. gratis lagi. Anda kapan? Berarti kan Ustadz Fadil ini sudah berani gitu maju. Berani maju. Menurut Bang Ajul sendiri tentang keberanian itu apa sih? Berani dalam arti apa? Berani itu adalah sesuatu yang perjuangan yang berani menanggung resiko. Oh, berani. Berani. Jadi kita entah itu menanggung resiko apapun, entah gagal atau tidak, yang penting itu Berani dulu ya? Iya. Berani dalam kebaikan dong, Dalam kebaikan dong. bukan dalam kejelekan. Kalau kejelekan namanya maksiat. Oke. Ada narasumber kita yang kali ini bukan narasumber sih, kita nyebutnya jangan narasumber ya. Iya. Kita Tamu biar lebih akrab juga. Tamu kita kali ini santri juga nih, santri yang masih sekolah, yang mereka menurut saya sih mereka udah sangat berani, Bang Ajul. Berani sampai tingkat nasional loh, bayangin. Masih sekolah, sepantaran kita mungkin ya. angkatan kita Angkatan dong. kita. Angkatan kita ikut lomba tingkat nasional. Enggak. Tentu perjuangan mereka kan juga bakal seru nih. Kita korek buat kita obrolin bareng-bareng di konten ngopi ini. Bang Ajul pernah berjuang gak sih? Berjuang tuh sering, Tapi tapi ditolaknya juga sering. ya itu yang itu kan dalam bercinta ya. Kalau berjuang dalam belajar itu ya hampir semua rata-rata manusia pasti Pernah berjuang ya? berjuang. Tapi ya ada suka dukanya, ada berhasil, ada gagal, tapi tergantung. Tapi yang penting perjuangan kita sampai mana itu. Masalah hasil biarlah Tuhan yang menentukan. Oke. Kita langsung panggil aja tamu kita atau gimana nih? Mau kita panggil langsung tamu kita apa ngobrol-ngobrol basa-basi dulu nih? Bahas dulu nih. Ini kayaknya udah penasaran atau gimana nih? Panggil langsung apa gimana? Gimana? Langsung kayaknya udah nggak pada sabar ini. Pasti penasaran juga siapa bintang tamu kita kali ini. Oke, kita panggil aja bintang tamu kita kali ini Mas Aris, Mas Ajat, dan juga Mas Akmal. Masya Allah. Ini wajahnya cerah sekali nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akmal, Mas Aris, dan Mas Ajat. Mas Akmal. Kita seangkatan semua kan ya? Iya, benar. Kalau nggak salah, Mas Akmal dan Mas Aris ini dulu waktu MTS Kamar ya? Iya, Kamar. Mas Ajat MA Makomin Amin 3. Iya, benar. Tapi apa namanya? Kalian ini sekelas sekarang kan? Ya, skala. Kelas 12 ahli ya. Oke. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sekali.
Bang Ajul, gimana kabarnya? Saya mah selalu sehat atau kalau Selalu sakit masih sehat. di rumah sakit. Saya lihat di kompleks Sering. selalu ceria juga Mas. Oh, sekomplek ya kalian ya? Iya, sekomplek. Kan tahu sendiri kalau saya kan memang Hiperaktif. selalu, walaupun tidak seperti mereka, saya selalu memotivasi anak-anak agar terus semangat. Selalu ceria dan membuat teman-teman jadi ceria juga. Ceria juga. Iya dong. Makasih loh udah menyempatkan waktunya buat datang ke konten ngopi ini. Ngomong-ngomong nih, kegiatan akhir-akhir ini apa? Sibuk nggak? Nggak sibuk kan? Alhamdulillah sudah agak longgar. Agak longgar. Paling buat mempersiapkan ujian-ujian ya. Iya. Kita kan juga persiapan ujian. Mas Aris, Mas Ajat, ini udah pasca, udah pasca wisuda. Mas Akmal UTW, sama kayak kita, UTW kita. Tos dulu. Corona. Orang nggak boleh bersibahan. Biar nggak tegang gitu. Biar nggak tegang. Masa maju Relax, nasional bisa, maju provinsi juara, maju di konten ngopi tegang. Enggak, jangan dong, udah relax aja, relax. Tentu saja nanti kasih semangat Mas Ajul. Saya selalu setiap memotivasi Anda, Mas Ari. Tinggal bilang Baik. saya. Makasih ya. Memang saya ini sudah dari dulu dan akrab sama Mas Aris, walaupun yang membedakan kita nasib, tapi tetap Ikatan batin ikatan sudah batin terjalin berarti. tetap terjalin. Mantap. Ngomong beliau pinter ya. Mas Akmal rumahnya Surabaya kan? Surabaya, Mas Aris Lamongan kok pinter-pinter ya. Jangan-jangan Anda sebelum masuk ke pondok sudah berunding nih untuk melakukan kelicikan di pondok ini. Kan kalau di pondok gimana caranya anak-anak biar nggak ada yang juara biar kita. Terus juga nggak tahu. Oh beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Tapi hebat sih, putra-putra Lamongan. Semua Bang. Mungkin karena sering makan ikan. Makan ikan. Iya. Ikan apa? Ikan pindang. Ikan pindang. Iya. Oh, belut bukan ikan. Bukan salah berarti Salah. Ini kalau Mas Akmal makan apa? Ini kan makan pindang. Mas Akmal. Ikan tim. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan makanan. Oke. Kalau Mas Bang Ajul makannya apaan, Bang? Saya tuh memang seadanya aja. Makannya. Makan ya paling kalau ada garam. Kalau ada garam ya makan garam pakai nasi. Yang penting pakai nasi. Soalnya kalau orang rata-rata orang Indonesia sih kalau belum makan nasi itu belum makan. Belum makan, baru nyemil doang. Iya. Padahal udah kenyang dia. Iya, padahal udah kenyang. Buat oke nih, kalian kan dikenal oleh adik-adik ini, teman-teman kita sebagai santri yang ahli dalam bidang MFQ, Musabaqah Fahmil Quran. Terbukti kalian juga sering ikut perlombaan baik itu pondok, kabupaten, provinsi, bahkan yang akhir-akhir ini nasional. Kan saya juga ikut senang gitu dengarnya. Iya. Meskipun bukan saya yang maju, adalah teman seangkatan kita juga. Langsung Mas Akmal, apa namanya, sebagai orang yang belum wisuda nih, sebagai santri yang belum wisuda, pernah nggak? Saya heran juga nih sama Mas Akmal. Belum wisuda, sedang sekolah juga kan, ikut event-event MHQ tapi nggak mengganggu ngajinya dia juga. Bingung nih. Bagaimana Bahkan nih ceritanya bisa mengatur gitu ya? Mengatur. Antara persiapan lomba sama persiapan untuk ngaji tasbih dan ngaji. lain-lain. Tapi udah selesai dia. Selesai. Suaranya udah selesai kan. Tasmihnya udah selesai. Tasmih berapa juz? Mas Akmal? Alhamdulillah sudah. 30 juz loh. Wah, 30 Dengan tangannya mana? 30 juz ini tasmih dari Anda tasbih berapa? 30 juz sekali tutup. Sekali duduk. OTW. Insya Allah. Iya. Oh, ya. Kira-kira kapan nih? Kapan? 30 juz sekali duduk nih. Masih belum diagendakan. Ya, doain kan kawan ya. Amin. Amin. Berarti kan kalau Mas Akmal ini tentang proses kan. Berarti proses nggak cuma Mas Akmal, tapi proses kalian bertiga. Proses dari awal sampai akhir mengikuti lomba MFQ ini gimana? Kok bisa sih?
kan semuanya kan harus ada prosesnya kan. Iya. Gimana caranya? Prosesnya itu gimana? Bisa sampai saat ini sering menjuarai lomba-lomba MFQ itu gimana? Baik, proses dalam bermusabaqah di bidang fahmil Quran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Pengasuh, pada para asatid di Pondok MQ, juga para pengurus, dan pada semua yang telah berkontribusi baik melalui doa maupun materi. Jazakumullah. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Gali MQ yang telah mengundang kami bertiga di acara ngopi. Iya, Inspirasi. Baik. Kami bertiga berkecimpung di bidang fahmil Quran itu semenjak kelas 2 MTS. Ya, itu makanya. Kelas 2 MTS ini sampean udah balik belum kira-kira? Sudah. Sudah ya. Berapa kali? Berapa kali baliknya? Masanya udah balik belum? Loh, saya mah jangankan kelas 2 MTS, saya udah menjadi start duluan jadi kelas 5. Balik secara paksa. Terpaksa gitu ya. Lanjut Mas Aris. Dan main bukannya ini. Ya. Jadi waktu itu kita di komplek MA Makomin Amin 1 dibina sama Ustadz Solahuddin Alayubi. Jadi itu Mas konten ngopi. pada waktu event musabaqah fahmil Quran di Kat Pondok, kita dipanggil menyiapkan MFQ. Ya, kami sangat bersyukur waktu itu, dimana kami juga mendapat tambahan pengetahuan, tambahan pembelajaran. Di samping menghafal Quran, ya kita juga tentu belajar di bidang-bidang yang lain. Terkhusus fahmil Quran, di mana bidang itu juga mendalami tentang makna Al-Quran. Dan kami bersyukur dapat tambahan kebaikan sebanyak itu. Tentu saja ya mulai proses yang tidak mudah memang dari awal. Jadi waktu itu juga termasuk bidang faraid, Fathur Rahman, belum kenal sama sekali kita. Ya, masih polos. Berarti Masih polos. masih polos ya. Faroid dan Fathur Rahman itu kan insya Allah pelajaran anak tingkat aliyah ya. Iya. Tapi Iya. kalian bertiga dipaksa untuk mengetahui apa itu Faroid, apa itu Fathur Rahman di kelas 2 MTS. Mantap. Kalau MHQ Pondok kita tahu, MFQ Pondok maaf, kita tahu kan sekian begitu ketatnya kan. Oh iya. Iya. MHQ aja meneruskan ayat, maksudnya di bidang MFQ itu materinya 1 sampai 15 juz, 1-15 juz. Untuk meneruskan ayatnya. Iya, padahal waktu itu kami belum hafal sampai Belum hafal? 15, belum. Jadi ya, alhamdulillah juga termasuk bimbingan dari Ustaz Solah. Kita belajar sampai malam, belajar setiap hari, tentu dari doa-doa para ustadz, doa dari orang tua. Alhamdulillah Allah menuntun kita menuju keberhasilan, Menuju jalan yang benar. Menuju keberhasilan. Dan itu waktu MFQ Pondok pertama kali kan? iya. Itu saya kan juga menjadi supporter Anda kan, mendukung karena kita sekomplek. Itu juara 2 kan? Juara dua. Juara 2. MFQ Pondok lawannya komplek Alia bisa juara 2. Kelas 2 MTS. Kalian Kelas 2 MTS ngapain? Ini udah juara. mantap. Kami ingat waktu itu Mas Ajun sebagai ketua supporter Ya, untuk komplek MA. karena saya dulu pas waktu beliau maju ini di sini nih, saya sebagai yang mendukung, jadi yang menyemangati mereka agar tetap semangat. Kita tidak boleh kalah gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya sebagai supporter juga kan saya mengamati lombanya juga nih sebagai penonton. Saya lihat kayak ada kejanggalan gitu ya. Kayak ada ada debat dikit debat ya. dikit. Ya, saya juga ingat. Apa itu? Itu Bang Ajun, waktu itu di sesi penyisian kami bertemu dengan komplek Darussalam. Oh, bisa. Jadi ada satu tata tertib di mana soal lontaran, soal penyisian tapi yang bidang lontaran, yang dilempar, yang harus menjawabkan juru bicara. Iya. Tapi komplek tersebut yang menjawab
bukan juru bicara, pendamping. Artinya di akhir sesi pengamat kami yaitu Ustadz Solah pasti menyampaikan, punya hak untuk menyampaikan. Nah, kita tahu waktu itu Komplek DS sebenarnya memimpin. Nah, karena ada kejadian tadi akhirnya dikurangi nilainya. Itu ruang deh. rame banget. Supporter MK pasti kan barbar gitu lah. Ruang kalau mentalnya nggak kuat pasti down. Serta di depan pasti ngedown ketemu supporter MK. Nah, itu kok bisa gitu mengatasi keramaian itu, mengatasi atmosfer seperti itu, tapi kalian bisa tetap tenang, bahkan bisa menyamai juara 2. Gimana? Salah satu jangan dari Ustadz Solah di setiap kali event lomba adalah jangan lupakan sholawat. Apapun itu kondisinya, entah sebelum lomba, di saat lomba, atau setelah lomba. Kalau bisa sempatkan sholawat. Seperti saya waktu di panggung, kami berdua, saya dengan Aris, itu selalu menyempatkan sholawat. Jika soal diberikan kepada saya, maka Aris bersolawat. Jadi ada chemistry yang terbangun ya antara peserta di atas panggung. Tentu saja melalui kerjasama dan kekompakan. Berarti sholawat ini nggak pernah terputus ya. Terus sholawat. Sama juga pada event-event yang lain, bidang lomba yang lain. Sebelum lomba pastikan harus dalam kondisi tenang. Kondisi tenang, entah itu baca doa atau sholawat, itu pasti itu biar terkendali kan. Kita terkendali juga. Itu untuk yang tadi kan bilangnya berdua yang maju, berarti pas waktu itu kelas 2 MTS majunya tuh bertiga seperti ini atau hanya atau gimana? Bertiga tapi satunya belum saya. Saya masih berbeda jalan. Masih berbeda jalan. Berarti masih di jalan yang belok-belok. Sudah lurus ada masih yang lurus. Iya. Tapi kalian mulai bertiga ini sejak kapan? Sejak kelas 1 Alia. Kelas 1 Alia berarti yang waktu di MTS waktu di MTS pada tahun pertama MFQ Pondok, saya Akmal dan Cak Kolil. Cak Kolil itu yang pemeran di Harlah itu. Yang pemeran di Harlah. Iya. Mantap. Kalau di tahun kedua saya Akmal dan Cak Muhim pendidikan sekarang. Terus proses kalian itu kan tadi tingkat pondok, dimulai tingkat pondok. Terus habis tingkat pondok kemana nih? Ini tingkat kabupaten Jombang. Iya. Pada awalnya kami diseleksi di Kecamatan Diwe. Dan anehnya setelah kami berusaha, saat itu saya melihat sendiri usaha Aris. Saat itu Aris yang paling menguasai lagu, menebak lagu. Soal lagu dibabat habis oleh Aris. Mas Aris. Sampai jurinya bilang gini, setelah 5 soal dibabat habis oleh Aris, udah Mas, kan nggak usah jawab. Kasihan yang lain. Mantap. Anehnya kami nggak lolos di Kecamatan Diwe. Nah, kok bisa? Karena itu pembina MFQ kami di luar, yakni Ustadz Syamsul Anam, rasa nggak terima, kok bisa ini kok nggak lolos. Ya udah, kalian berdua ya bertiga ikut Kecamatan Bantar Gedung Mulyo. Dan alhamdulillah dengan persiapan sekitar 5-7 hari, dekat banget itu. Persiapan yang mepet. Iya. Itu pun belum tahu kisi-kisi yang dipelajari apa. Kita mempelajari kisi-kisi seadanya, kita bisa juara 1. Bisa juara 1 tingkat kecamatan. Kabupaten Jombang. Tingkat kabupaten Jombang. Wakili Kecamatan Bantar Gedung Mulyo. Waktu itu Dewan Hakimnya Ustadz Syamsul Anam. Pembina RFI kami. Dengan persiapan yang mepet, tapi bisa juara 1 tingkat kabupaten ya. Kok mantap kalian. Mantap sekali. Makanya apa? Gak mungkin pindah sama tempe. Pasti ada yang lebih wow gitu. Tapi tetap makan jago kan? Iya. Makan jago tiap hari kan? Pasti. Gimana? Enak gak lauk jago sekarang? Enak. Wah, selalu mantap. Enak lauknya apa? Enak tempatnya? Baru nih soalnya tempatnya jago. Enak dua-duanya. Enak dua-duanya. Ya semua lauk pasti kami makan lah.
dengan Jabu kan barokah. barokah. Makanya sering-sering makan di Jabu, kurangi makan di Pujas ya. Karena buang-buang uang. Jabu udah menyiapkan makanan. Teman-teman sekarang kalau di Jabu lawaya ora ayo nang Pujas saya gitu kan. Tidak boleh itu. Kan padahal bisa kita makan di Jabu, belok di kantin. Terus dari tingkat kabupaten nih, ini terus naik lagi tingkat provinsi atau gimana? Provinsi. Provinsi. Nah, dari situlah peran Ajat mulai Masuk. Bergabung. 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 Dari tingkat provinsi. Berarti kelas 1 aliyah. Kelas 1 Tahun sekitar 2000. 19. Itu masih 2018. Oh, 2018. 2018 akhir. Akhir. Ya jadi saat seleksi kan beliau berdua sama satu orang lagi Cak Muhim nih. Cak Muhim. Iya. Nah itu saat seleksi itu lawannya itu yang satu udah terlalu tua, yang satu udah surrender terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Iya jadi nggak datang gitu. Nggak datang. faktor keberuntungan juga. Yang satu sudah terlalu tua. Kira-kira umurnya berapa? 60-an? Lebih Terlalu tua malah. Terlalu tua. Terlalu tua untuk lebih persyaratan umur. Oh, melebihi persyaratan umur. Iya. Tapi tetap maju dia. Tetap maju. Oh, tetap maju. Nah itu gunanya seleksi itu kan memilih peserta yang sesuai persyaratan. Oh, iya benar. Nah di waktu itu juga Mas Ajat direkomendasikan sama Ustadz Zakir. Yai Bener Syakir itu. Yai Syakir. Oh, berarti Mas Ajat ini rekomendasi dari Yai Syakir ya? Iya. Langsung pilihan Pak Yai. Pak Yai Syakir, jarang-jarang dipilih Yai Syakir. Bayangkan Kalau Mas. kalian dipilih keamanan. Sekali. Terus dari tingkat provinsi, akhir-akhir ini yang kemarin nih, yang nasional ya? Belum, masih ada banyak proses. Oh, masih banyak proses. Bahkan kita sebelum ke provinsi tahun 2019 ada banyak proses sebelumnya. Sebelumnya masih Yang banyak pertama, lagi. Yang pertama mewakili MAMG di Universitas Brawijaya Malang. Wijaya Malang. Itu Iya. Sudah tingkat nasional. Juga ya pertama untuk pasti melatih mental, melatih Keberanian. kemampuan kita untuk mengembangkan Potensi. bener potensi. Dari Universitas Brawijaya ini tingkat nasional ya, Nasional. kelas 1 alia. Terus saya pernah dengar kalian yang ikut lomba di Winsa itu, Benar. yang di Winsa, yang di Surabaya itu ya. yang lawannya mahasiswa. Lawannya mahasiswa itu. Bener nggak sih itu? Iya Benar. benar. Lawannya mahasiswa. Tapi kalian masih kelas 1 alia. Kelas 1 alia. Satu alia. Menang, tapi menang nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat banget loh. Kelas 1 aliyah lawan mahasiswa yang notabene-nya Pengetahuannya udah pengetahuannya luas. lebih wawasannya tuh lebih wow gitu kan. Nah, begitu Bang Azul. Jadi waktu itu saya masih ingat ya, waktu itu Departemen Pendidikan Pondok koordinatornya Ustadz Fikrut. Ustadz. Oh, Fikrut. Jadi setelah saya mengetahui ada informasi tentang event MFG di Winsa, langsung saya sodorkan ke teman-teman pendidikan. Kita event yang segera daftar mumpung durung ditutup. Berarti untuk lomba ini kalian yang menyodorkan itu. Soalnya kalau nggak diikuti Eman banget lah. Sayang banget kan emang. Saya masih ingat waktu itu kita perjalanan dari MG ke Surabaya naik kereta. Naik kereta api. Ya juga ditemani sama teman-teman pendidikan. Nah, waktu itu tidak tahu kenapa kita tidak kebagian tempat duduk. Iya. Berdiri. Berdiri atau duduk di antara gerbong. Iya, Gerbong. itu. Saya kok Prihatin saya sekali. Ya waktu itu memprihatinkan memang, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kita menerima kok. Tapi berangkat naik kereta nggak dapat tempat duduk, pulang juara. Juaranya ini naik kereta lagi apa gimana? Dijemput elok. Kalau juara dijemput ele, kalau nggak juara Jadi gelandang. jalan kaki. Di pinggir jalan, di trotoar, carilah di sana ada Ustadz Arif, Ustadz Akbar.
Ya, waktu itu Dewan Hakimnya Ustadz Fakhruddin. Ustadz Fakhruddin Fajrul Islam. Pak Pepi. Pak Pepi. Guru madrasah aliyah Ya. madrasah. Jadi sama seperti MFQ Pondok, MFQ di UINSA juga begitu ketatnya. Ketat. Ketat. Ya, soal yang dipakai yaitu soal MFQ nasional 2 tahun 2014 2016. Jadi itu yang kita pelajari. Antara tekstual dan yang non tekstual itu benar-benar berisi dan berkualitas. Artinya berbobot. Kita nggak bisa jawab kalau nggak belajar, otomatis gitu. Ya, saya ingat waktu itu kita bertemu dengan Cak Iqbal Humam, alumni MG yang sekarang kuliah di UB. Ya, di Brawijaya sekarang. Ya. Jadi nggak tahu sebelumnya, saya kira pesertanya itu sepantaran gitu. Tahu-taunya mahasiswa semua. Semua. Kebanyakan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa. Jadi sebelum masuk kita menyempatkan untuk sharing-sharing sama Cak Iqbal Humam. Ntar itu bertanya mengenai suatu bidang soal tentang tilawah, nahwu, artinya kita ya sedikit banyak mengetahui ilmu dari dari Cak Iqbal. Nggak nyangka tahu-taunya di final ketemu sama grupnya Cak Iqbal Humam. Udah sharing-sharing, kita ilmu, jadi lawannya lagi. Kok ngelunjak? Apa gitu ya? Terus setelah ketemu dengan Cak Iqbal Humam, gimana perasaannya sampai ini? Tegang banget. Tegang. Waktu itu di babak final memang itu ketat, tegang. Banyak sekali supporter dari alumni MG yang kuliah di sekitar Surabaya yang menyemangati, ikut menonton, meramaikan. Berarti suasana. hampir sama lah atmosfer yang di pondok sama yang di Winsa kala itu ya. Pokoknya kalau sportnya itu teman-teman dari MG pasti rame. Antara ngedon sama tambah semangat. Pintar-pintar kita aja untuk mengendalikan diri ya. Mungkin yang ngedon itu musuhnya Jelas. Nggak mungkin kalian disemangati tapi ngedon. Terus untuk proses ini kalian sampai tingkat Winsa, sampai tingkat nasional, pasti ada dong suka duka dalam berproses ini, pasti ada suka duka. Mungkin satu sama yang lainnya beda. Apa sih suka duka kalian? Mungkin kalian pernah sukanya lomba menang dapat duit gitu, dapat hadiah duit, suka. Dukanya mungkin kalau saya kalau ikut lomba, dukanya kalah. Soalnya nggak pernah menang. Tentu banyak suka duka dari sekian perjalanan event-event MFQ kami bertiga. Kalau sukanya ya memang dari awal sudah suka sih. Suka misalnya menerima dengan ikhlas gitu sekian banyak materi. Bayangin aja waktu di event nasional kita disodorin sekian tahun soal MFQ nasional. Jadi kalau dikumpulkan itu buku itu bisa jadi satu koper. Satu koper diktat MFQ. Dan itu diapain itu? Dipelajari. Diapalin. Atau gimana? Buku satu koper diapain, Mas? Pasti diapalin. Diapalin sekoper. Satu koper. Bayangkan satu koper diapalin dalam waktu sekian bulan. Kalau Bang Ajil mungkin udah diloakin. Saya loakin, saya gimana kan untuk ngopi. Jadi pelajaran yang kita ambil antara dari sekian banyak diktat tersebut, ya kita tidak boleh merasa nggak bisa seperti itu. Berarti Kalau bicara proses atau bicara bisa atau tidak, pasti kan membutuhkan proses. Proses itu kita lalui tidak dalam waktu yang sebentar. bentar, ini benar-benar Saja kita ya harus tetap optimis, percaya pada diri sendiri. Untuk dukanya mungkin dari Mas Ajat, mungkin dukanya Saya yang paling berduka itu saat persiapan MFQ nasional itu ada satu soal
yang antara diktat satu dengan diktat yang lain tuh jawabannya berbeda. Berbeda, tapi soalnya sama. Soalnya sama. Itu soal menyangkut sejarah Islam. Sejarah Islam. Nah, sejarah Islam kalau berbeda kan aneh. Aneh. Sejarah kan harusnya Sama. kredibel. Iya. Mungkin penulisnya yang beda. Iya, mungkin penulisnya lagi ngantuk. Kan posisi tinggi ngantuk. Tapi itu sukses membuat saya pusing 7 turunan. Nangis nggak? Iya, hampir nangis. Hampir nangis. Maka dari itu, dari sekian banyak bidang fahmil Quran, kita juga tidak hanya mengandalkan diktat itu tadi, ya tetap koreksi, entah itu browsing atau bertanya kepada pembina tentang Bener nggak valid sih? valid enggak Iya. soal ini. Ya, untung saja dua teman saya ini selalu menyemangati dan menghibur saya. Pastilah. Iya. Pastilah. Kalau enggak Tim gitu, mungkin bisa bunuh diri saya. Saking stresnya ya, Stresnya, mungkin. ya. Saking pusingnya. Saking pusingnya. Mas Akmal suka dukanya dalam menjalin proses apa Mas? Ini setelah lomba di UINSA itu saya disuruh oleh pacar saya kalau bisa 2019 harus wisuda. 2019 harus wisuda. Sudah 19. Tentu itu dilema berat bagi saya. Oke. Di sisi lain saya sudah dipilih menjadi kafilah Jombang untuk event MPK Jawa Timur. Di sisi lain tahun 2019 saya harus wisuda. Menjadi beban pikiran yang sangat berat bagi saya sampai di liburan Idul Fitri salah satu keluarga saya ada yang nampak aneh gitu. Aneh. Raut saya ini. Ngerasa ya. Ngerasa. Perhatian. Perhatian. Ini mungkin lebihnya ikatan batin nih gitu. Ikatan Iya. batinnya Anak mulai. dan orang tua. Man, karena kok sawangane rada gak enak ngono raine. Tuh niku Bu. Iki bikin kami sudah tahun ini terus ada event MTQ Jawa Timur dan saya sudah terpilih menjadi peserta. Kayak kewalahan gitu. Akhirnya sang ibu dan bijaksana menyuruh saya fokus MFQ dulu. Wisuda bisa setiap tahun. Kalau MFQ ini tidak kamu geluti, kapan lagi kamu bisa mengikutinya? Terus akhirnya setelah itu lega ya. Lega dan semangat saya bertambah. Bertambah. Tapi meskipun fokus di bidang MFG yang seperti tadi saya katakan bisa loh menyelesaikan Qurannya. Tasbihnya udah selesai, setorannya udah selesai. Berarti tidak menghambat kan ya. Maksudnya meskipun fokus di bidang MHQ tidak berarti melupakan Quran. Iya. Tetap ngajinya tetap. Berarti dengan restu orang tua itu Allah juga merestui kita. Jadi ridho ilahi karena ridhonya. Jadi Anda kalau melakukan apa-apa, kalau membuat apa-apa, minta restulah kepada orang tua seperti Mas Akmal ini. Karena nantinya akan dilancarkan. gitu. Dilancarkan, Kayak ya. Lagunya siapa Bang Haji? Oh, lagunya Roma Irama. Itu pasti ya. Kita doa itu pasti dan harus Ya. Jadi pengalaman saya setiap mau ikut lomba, entah itu dari lomba tingkat pondok atau tingkat kabupaten dan yang lain-lain, saya pasti sowan minta doa ke Pak Uda, Ke Pak Huda, Pak Uda, ke Pak Solah, dan tak lupa kedua orang tua kami. kedua orang tua itu harus selalu diikutsertakan dalam setiap perjuangan. Karena apapun itu kita tidak bisa mengandalkan usaha diri kita sendiri, tidak bisa, belum cukup. Pasti ada dukungan dan dorongan melalui doa. Karena ini juga termasuk musabaqah spiritual. Artinya beda sama lomba-lomba olahraga, lomba sepak bola. Ini lomba tentang Al-Quran. Kalau ya jadi itu tadi faktor X itu sangat menentukan. Banyak misalnya usaha wakar, usaha bener-bener mantep, siap lah. Kok maju di depan tidak sesuai harapan juga. Maka dari itu kita juga diharuskan untuk berdoa, minta doa restu ke para guru, orang tua juga. Terus saya yang bingung nih Mas Ajo tentang keberanian mereka ini nih. Keberanian mereka bisa maju Sudah sampai detik ini gitu. sampai ke tingkat nasional. Bahkan sampean datang ke sini aja sudah termasuk keberanian loh. Keberanian
Kadang ada narasumber kita undang nggak berani. Jangan saya ada begitu. Tapi sampean ini berani. Resepnya apa? Berani nggak nasional gitu. Kan ada masih juga muda gitu kan. teman-teman kita, Bang Ajul contohnya, jangan saya, maju dipilih tingkat kamar. Bang Ajul, maju ada tingkat kamar. Jangan lah, malu. Ya. Ada kan? Pernah tentunya dong. dan sering banget sebenarnya. menolak. Untuk Tapi sampean ini malah yang tadi menyodorkan diri. loh. Itu Ya, apa? menurut saya Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman, Biar gak kosong.